kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih bagusnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Silakan pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran dan rahmat-Mu, yang dari mana Bapa, dari tadi hingga sampai saat ini Engkau telah bersama-sama dengan kami. Kami tertulah Tuhan Yesus, bukankanlah kekuatan kami, melainkan hanya belas kasih-Mu kepada kami semua. Kami tidak bisa membalasnya Bapa, selain memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerjaan surga. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami sebagaimana biasanya. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu berada di dalam tengah-tengah kami. Kiranya kami pulang nanti Bapa di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Yang pada surga hanya ingin doa dan kehendak kami, dengan atas kehendak kami biarlah kehendak-Mu berkenan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak absensi dulu ya. Cenikia, Martinus, Sortasi, Yuyun, Sabdani Tuan, Selvian, Sri Mulyanti, Jelita Rohani, Marlian Siagawati, Chelsea Kristiani, Leli Pinta Diana, Welman Pasangula. Baik, berarti ada semua ya? Hadir. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, kita akan nanti masuk di pembelajaran yang baru. Sehingga anak-anak kami harus tetap semangat dalam belajar, diperdalam lagi ilmunya. Nanti besok ketika udah tamat, supaya lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan. Sehingga jangan hanya di sini aja belajarnya, nanti pulang ke rumah juga harus diperdalam lagi belajarnya. Oke, untuk pelajaran kita hari ini, minggu lalu kita udah masuk tentang ilmu informasi dan komunikasi. Pada saat kita membuat misalnya di Microsoft Word, untuk mengetikkan itu kita menggunakan apa? Keyboard. Untuk menampilkan hasil ketikan itu menggunakan apa? Monitor. Pakai udah pintar ya. Oke. Untuk selanjutnya nak, di kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang menjadi tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, anak-anak kami nanti mampu mengidentifikasi komponen perangkat keras komputer. Contohnya mana yang masuk di dalam komponen perangkat keras. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan komponen perangkat keras. Nah, di situ nanti apa hubungannya, saling keterkaitan dari inputnya sampai outputnya. Oke. Kemudian peserta didik mampu melakukan pemasangan komponen keras, mulai dari pemasang monitornya, apalagi yang sambungan dari CPU-nya, nah, kemudian memasukkan mouse-nya. Itulah nanti yang anak kami. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita adakan pretest dulu ya. Oke.
silakan kerjakan masing-masing ya. Ya, nanti ada di 5 soal itu ya. Langsung di sila mana ya jawaban yang paling Bagaimana, sudah siap? Sudah. Semua. Oke. Nah, masuk kita di komponen perangkat. Inilah komponen perangkat keras komputer. Sebenarnya komponen perangkat keras ini dari sistem komputer. Terdiri dari 4. perangkat keras, kemudian perangkat lunak dan pengguna firmware, ya kan? Sehingga ini yang apa yang kita pelajari hari ini. Yang ini yang tentang hardware atau perangkat keras. Di mana di perangkat keras itu ada 4. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah perangkat input device atau perangkat masukan. Ini untuk memasukkan data. Kemudian yang kedua ada perangkat output atau perangkat keluar. Kemudian yang ketiga ada perangkat proses, yang dimana ini nanti yang mau proses data yang di input. Kemudian masuk di tempat storage atau penyimpanan. Sehingga semua data disimpan dalam storage. Sehingga nanti anak-anak kami mengidentifikasi apa saja yang masuk dalam kelompok misalnya input, kemudian apa yang masuk di output, apa juga yang masuk dalam proses, juga dalam storage atau penyimpanan. Nanti gambaran awalnya kasih. Nah, ini ada gambar-gambar, ya kan? Nanti ini gambaran awalnya. Bila misalnya yang masuk kelompok input, ya kan? Iya.
Dia ada cari namanya ini apa, fungsinya apa, ya kan? Kemudian masuk kita yang komponen prosesnya. Apa saja yang masuk dalam komponen proses. Sehingga ini nanti bagian yang mengeksekusi perintah. Setelah kita input lalu masuk dalam proses, lalu nanti ditampilkan atau dikeluarkan. Oke, inilah apa? Contoh-contoh apa yang masuk komponen proses? Masuk di komponen output. Di komponen output ini ada jenis. Nanti cari lagi kalau ada yang lain masukkan lagi. Oke, inilah contohnya. Nanti ada cari namanya ini apa? Serta dengan Fungsinya. Oke. Nah, kemudian masuk kita ke storage. Sehingga di mana data itu disimpan? Ya, di sini nanti di komponen-komponen ini. Ada nanti model penyimpanannya ada sebentar, ada yang sehingga untuk lebih kita dalami tentang materi ini, anak-anak kami diskusikan sesuai dengan kelompoknya nanti masing-masing. Sebelum kita diskusi, kita bentuk kelompok dulu. Oke? Kita bentuk kelompok secara heterogen aja. Nanti Bapak sebut satu di sini, 1, 2, 3, berarti yang satu masuk kelompok 1, yang 2 masuk kelompok 2, dan yang 3 masuk kelompok 3. Oke, saya hitung dari sini. 1, 2, 3. Oke? Ambil posisi kelompok ya. 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti ada 3 kelompok ya. Oke, ambil posisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, setelah apa? Nanti Bapak bagi LKPD-nya, nanti Anda baca apa yang menjadi bahan diskusinya. Yang pertama tadi bagaimana identifikasi komponen-komponen daripada perangkat. Sekarang kalian identifikasi mana yang masuk di kelompok input, mana yang masuk di kelompok pengeluaran, mana yang masuk di kelompok proses. Begitu juga dengan kelompok. Oke, silakan Mas. Kemudian catatkan nanti fungsinya apa. Kemudian
Kasih ide. Bagus ya nama-namanya. Biar paham nanti, jangan digambar saja.
Sudah siap? Sudah. Nomor 1 sudah siap? Nomor 3?
Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah siap, ya sekarang kita suruh satu kelompok untuk menjanjikan hasil daripada diskusi. Oke, silakan kelompok 2 sajikan hasil diskusi secara ke depan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini yang menjadi topik pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai jenis-jenis perangkat keras fungsi komputer dan fungsinya. Perangkat keras input. Pertama yaitu perangkat keras input. Perangkat keras input adalah sejenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data input ke dalam memori sistem komputer. Contoh-contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, ROM driver, dan ROM driver. Dan sebagai fungsi pertama yaitu keyboard. Fungsi keyboard adalah untuk sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Keyboard dapat digunakan untuk melakukan input data secara menyeluruh pada sistem komputer. Yang kedua, fungsi mouse adalah perangkat periferal komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, atau scroll. Yang ketiga, scanner atau fungsinya adalah perangkat keras input pada komputer dengan data melakukan input data memasukkan berupa hasil pindaian atau scan dari sebuah dokumen layaknya seperti mesin fotokopi. Yang keempat yaitu ROM atau ROM driver. Fungsinya adalah perangkat keras input yang dapat membaca inputan data dari kepingan digital berupa CD atau DVD. Perangkat ini biasanya digunakan untuk menginstal operasi atau software. Terdapat beberapa jenis. Yang kelima yaitu ROM atau driver, yaitu fungsinya drive, artinya DVD-ROM dan CD-ROM dengan kemampuan R atau hanya bisa membaca atau RW, membaca atau menulis. Sekarang beberapa jenis komputer, jinjing atau laptop yang telah menyediakan ROM driver sehingga instalasi sistem operasi dilakukan dengan flash di bootleg. Nah, yang kedua kita masuk dalam pembahasan perangkat keras proses, yang artinya sejenis hardware yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang digunakan. Perangkat keras proses utama dari sebuah sistem komputer adalah prosesor, VGA, kartu suara, dan motherboard. Fungsinya yaitu prosesor adalah perangkat keras proses utama yang merupakan komponen-komponen circuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi komputasi logika, aritmatika, sistem kontrol, dan input atau output. Yang kedua, motherboard. Fungsinya adalah perangkat keras yang berupa papan circuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip BIOS atau basis input-output system. Yang ketiga, VGA. Fungsinya yaitu adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. Yang keempat, kartu suara. Fungsinya yaitu adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses data berupa suara, baik mengeluarkan maupun mengerekam suara. Yang ketiga, kita masuk dalam pembahasan perangkat keras output. Perangkat keras output adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Contohnya seperti monitor, speaker, printer, dan proyektor. Fungsinya yaitu fungsi monitor yang pertama adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses
data grafis dari VGA. Yang kedua, speaker. Fungsinya adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan pemrosesan kartu suara berupa suara. Yang ketiga, printer adalah fungsinya yaitu perangkat output yang digunakan untuk mencetak kertas. Yang keempat, proyektor. Fungsinya perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan menggunakan elemen optik. Yang keempat, kita masuk dalam pembahasan terakhir yaitu perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras penyimpanan adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Terdapat dua perangkat keras penyimpanan utama dari sebuah sistem komputer adalah penyimpanan non-volatile Ethernet atau HDD atau SSD dan penyimpanan volatile atau RAM. Contoh-contohnya seperti RAM, ROM, hard disk, dan SSD. Fungsinya yaitu RAM itu menyimpan dokumen secara permanen atau saat diproses oleh prosesor. Karena menggunakan teknologi DRAM, proses transfer RAM mencapai ratusan bahkan ada ribuan kali lebih cepat dari hard disk. Yang kedua, fungsi ROM adalah media penyimpanan yang bersifat non-volatile atau data tidak hilang saat listrik dimatikan dan bersifat hanya dibaca. Yang ketiga, hard disk. Fungsinya adalah media penyimpanan non-volatile atau data tidak hilang saat listrik mati yang digunakan untuk menyimpan data, sistem operasi, dan data dalam penggunaan dalam bentuk piringan digital. Yang terakhir yaitu SSD. Fungsinya adalah media penyimpanan non-volatile dengan teknologi NAND flash yang digunakan sebagai pengganti HDD. Nah, mungkin demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada tanggapan atau sanggahan dari teman-teman, silakan. Oke, silakan. Kelompok lain kalau ada yang mau menambahkan, ditanyakan silakan. Oke, silakan ada. Oke, silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1. Saya mau bertanya yang menjadi pertanyaannya, jelaskan contoh-contoh dari perangkat output pada komputer. Jelaskan contoh-contoh dari perangkat output pada komputer. Oke, silakan. Kalau ada yang menanggapi ya. Apa saja contoh yang masuk dalam perangkat output. Oke, silakan. Siapa yang menanggapi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan kepada teman kami. Menjadi pertanyaannya, jelaskan contoh dari perangkat output dalam komputer, yaitu contoh-contohnya seperti monitor, speaker, printer, dan proyektor. Fungsinya, monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data grafis dari VGA. Yang kedua, speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil perprosesan kartu suara berupa suara. Yang ketiga, printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak kertas. Dan yang terakhir yaitu proyektor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan menggunakan elemen optik. Masih ada yang lain? Jika ada, saya bisa. Oke, silakan. Saya memiliki tanggapan mengenai fungsi dari alat output yang berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi hasil pengolahan baik dalam bentuk cetakan menggunakan print. Oke. Ada yang lain?
Tidak ada lagi. Oke, silakan. Fungsi dari mouse itu apa? Udah. Baik, saya menjawab pertanyaan dari teman kami Chelsea. Jadi pertanyaannya itu apa fungsi dari mouse? Mouse fungsinya itu menerima inputan berupa gerakan klik dan scroll yang dapat digunakan untuk memilih file, folder, teks, dan icon lainnya. Maka jawaban kelima. Masih ada lagi? Oke, silakan. Terus. Baik, saya akan memberikan pertanyaan. Ada berapa tombol keyboard? Ada berapa tombol keyboard? Oke, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Bu Martinus, yaitu ada beberapa tombol pada keyboard, yaitu 105. Oke, bagus. Ada yang lain? Jadi sudah dijelaskan terdapat beberapa keras diperhatikan dari sebuah sistem komputer, yaitu pertama non-volatile, internal, dan simpanan volatile. Nah, penyimpanan non-volatile itu merupakan memori yang datanya dapat ditulis serta dihapus, tetapi data akan tetap ada walaupun dalam kondisi off serta tidak membutuhkan satu daya. Contohnya ROM, EPROM, hard disk, dan flash disk. Nah, memori volatile adalah memori datanya dapat ditulis atau dihapus dan datanya akan hilang ketika tidak mendapat power atau daya. Contohnya RAM, DRAM, DDR, SDR-RAM, dan SRAM. Ada yang lain? Ini udah bagus-bagus semua ya. Oke, kita kasih applause untuk kelompok 2 dulu. Oke, kita semua berpaham tentang komponen-komponen perangkat keras. Ya, udah tahu mana yang masuk di perangkat input, mana yang masuk di perangkat keluaran, mana yang masuk di perangkat proses dan perangkat penyimpanan. Untuk selanjutnya kan ada di LKPD kita untuk memasang komponen. Satu-satu ya kita mulai ya. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, silakan. Di situ kan ada di LKPD-nya untuk tahapan memasang daripada komponen-komponen perangkat keras langsung dipasang. Dan utamakan kehati-hatian yang memasang komponen. Nah ini nanti dimasukkan sumber daya listrik dan itu sangat berbahaya. Kita harus hati-hati. Silakan dipasang. Baik teman-teman semua, saya akan memasang komponen. Oke, silakan Mbak. Ya, ini mouse. Sama sekali dimasukkan apa? Mouse. Oke, silakan masukkan mouse-nya. Semua perangkat dimasukkan sesuai dengan tempatnya. Mana dimasukkan mouse? Di lanjut, setelah masuk mouse dimasukkan keyboard. Oke, langsung diikuti dengan kelompok yang lain ya. Langsung diikuti. Oke, kelompok 3 langsung. Nah, kita kerjanya berkelompok ya. Oke. Pertama tadi mouse. Masukkan mouse. Lalu masukkan
Pastikan tepat pemasangannya ya. Oke, kalau sudah siap keyboard, baru masukkan kabel VGA. Dirikan monitornya, lalu masukkan dari bawah. Sampai dia terkunci. Coba yang sebelah. Kalau sudah masuk di monitor, masukkan di CPU. Oke, masukkan di CPU-nya. Sudah, lalu dimasukkan kabel power. Masukkan kabel power di monitor. Oke, kalau sudah, masukkan kabel power di CPU. Kalau sudah selesai, sambungkan ke sumber listrik. Sudah, baru atur posisinya. Lalu coba dihidupkan. Oke. Kelompok 3 sudah berhasil. Begitulah cara pemasangan daripada komponen-komponen perangkat keras. Jika sudah siap untuk digunakan. Oke. Kalau sudah siap, silakan duduk di tempat masing-masing. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Baik, saya akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai perangkat keras komputer. Perangkat keras merupakan bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba atau disentuh, dapat dilihat secara fisik dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Adapun komponen perangkat keras terbagi menjadi 4 antara lain input atau masukan, output keluaran, proses dan penyimpanan. Jenis-jenis dari perangkat keras input antara lain keyboard, mouse, scanner, RAM drive yang memiliki fungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jenis-jenis dari perangkat output antara lain monitor, speaker, printer, dan proyektor yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses.
Ketiga, jenis-jenis perangkat keras dari komponen proses antara lain prosesor, motherboard, VGA, dan kartu suara atau sound card yang memiliki fungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Keempat, jenis-jenis perangkat keras dari komponen penyimpanan yang terbagi antara RAM atau Random Access Memory, ROM atau Read Only Memory, hard disk, dan SSD. Komputer dapat bekerja dikarenakan perangkat komputer terhubung dari satu sama lain, dan jika salah satu komponen pada perangkat keras rusak, maka akan mempengaruhi kerja komputer. Oke, bagus. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, langsung kita masuk ke post test untuk mengerjakan soal tesnya. Silakan dikerjakan ya. Tulis namanya ya. Langsung dipilih jawaban mana yang paling tepat. Silakan kerjakan masing-masing. Langsung siap? Sudah. Oke. Untuk selanjutnya, nak, harapan Bapak biar kalian lebih semangat lagi dalam Belajar. dalam memperdalam ilmu tentang komputer. Karena dalam kehidupan sehari-hari wajib kita berhadapan dengan komputer. Misalnya masalah dokumen, ya kan? Ada juga aplikasi-aplikasi. Oke. Untuk pertemuan kita selanjutnya, nanti kita membahas tentang software atau komponen perangkat lunak. Sehingga yang lunak-lunak itu menyangkut tentang aplikasi.
produksinya, ya kan? Iya. Itu dengan aplikasi yang sering kita gunakan Sehari. dan anak kami nanti silakan dibaca sebelum masuk kita untuk pertemuan Berikutnya. Oke, sebelum kita akhiri, tadi kita mulai dengan doa dan kita akhiri dengan Doa. Silakan pimpin kita dalam Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, puji dan syukur lagi Bapa, kami menyebut namamu kembali yang dari mana dari tadi kami memulai hingga sampai akhir ini Engkau telah bersama-sama dengan kami. Tiada balasan dari kami Bapa selain memuji dan memuliakan namamu di atas kerajaan surga. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Antarkanlah kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat dan penuh sukacita. Ya pada surga hanya ini doa dan permohonan kami. Jangan atas kehendak kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini dan selamat siang. Siang, Pak.